Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan IDX Market Opening pada pagi hari ini dan sambil menanti pembukaan perdagangan tepat pukul 9 nanti, artinya sekitar 5 menit lagi kami punya informasi yang menjadi top headline kami pada pagi hari ini, yaitu jumlah utang pemerintah hingga Oktober 2020 yang telah mencapai 5.877 triliun rupiah. Dan utang pemerintah ini pemirsa naik lebih dari 1.000 triliun rupiah dibandingkan Oktober 2019 dan dinominasi surat berharga negara. Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Oktober 2020 posisi utang pemerintah berada di kisaran 5.877,71 triliun rupiah. Jumlah utang ini mengalami kenaikan sebesar 120,84 triliun dibandingkan bulan September 2020, 5.756,87 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami kenaikan hingga 1.121,58 triliun dibandingkan bulan Oktober 2019 yang sebesar 4.756,13 triliun rupiah. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dikutip Okezon.com mengatakan pengelolaan utang pemerintah tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang. Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap. Saat ini, utang pemerintah masih didominasi oleh surat berharga negara atau SBN sebesar 85,56% dan pinjaman sebesar 14,44%. Adapun utang SBN tercatat 5.028,86 triliun yang terdiri dari SBN domestik 3.782,69 triliun dan falas 1.246,16 triliun rupiah. Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat 848,85 triliun rupiah terdiri dari pinjaman dalam negeri 11,08 triliun dan pinjaman luar negeri 837,77 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, terima kasih pemirsa dan langsung saja kita akan kembali berbincang bersama dengan Pak Mino. Beliau ini adalah analis dari Indo Premier Sekuritas. Pak Mino? Iya, Mbak. Iya, berarti kalau Astra International tadi Anda bilang masih ada potensi untuk mengalami tekanan seiring dengan sentimen terbaru bahwa dikeluarkannya dari daftar efek syariah. Kalau sudah punya lebih baik di sell dulu ya. Ya, tentunya buat teman-teman yang memang tujuannya jangka pendek alias trading gitu. Tapi kalau misalnya jangka panjang tentunya dari sisi fundamental sebenarnya nggak ada masalah gitu. Bahkan saat ini kan untuk Astra International itu dalam tahap proses recovery gitu. Okay. Jadi mungkin ya istilahnya menderita sesaat tapi nanti ke depan tentu akan lebih baik lagi lah. Baik. 2 menit menjelang pembukaan perdagangan tepat pukul 9, kita masih menantikan peluang dari indeks harga saham gabungan kira-kira seperti apa nih, Pak Mino? Ya mungkin di awal perdagangan akan dibuka melemah ya, walaupun mungkin melemahnya tidak terlalu besar. Jadi peluang dari IHSG, Anda katakan kan di awal masih akan melemah, artinya masih ada potensi penguatan untuk mungkin sesi kedua sampai dengan closing atau gimana? Ya, jadi mungkin nanti akan indeksnya itu akan lebih ke naik turun lah. Jadi dengan beberapa sentimen yang tadi ya yang saya sebutkan, saya pikir memang dari sisi negatifnya tidak terlalu dominan, tapi positifnya juga tidak terlalu kuat gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau berbicara trennya Pak Mino, indeks harga saham gabungan sampai akhir tahun seperti apa? Ya kalau saya lihat tren indeks kita masih cukup kuat ya, bahkan ya intinya karena dari sisi sentimen juga semuanya cukup positif. Jadi nanti kita tinggal tunggu nih tanggal 10 Desember ini FDA itu akan approve vaksin Pfizer apa enggak ya. Kalau misalnya di approve mungkin sentimennya akan lebih positif, oke lagi gitu. Baik. Ya. Kalau sesuai dengan rencana yang baru saja Pak Mino sampaikan mengenai vaksin ya. Ya. Peluang dari IHSG closingnya di akhir tahun target dari Indo Premier berapa Pak? Ya target kita sebenarnya udah kelewatan ya di 5.400 sebenarnya. Baik. Tapi kalau kita lihat di pasar ya kemungkinan memang 5.700 sudah kelewat. Ya paling bagus mungkin ya nih kalau prediksi saya sih mungkin di sekitar 5.920-an lah. Itu paling bagus ya. 920 skenario teroptimis ya. Ya, kalau vaksin belum sesuai dengan yang diharapkan artinya masih di batas bahwa ya efektivitasnya 90% tapi belum tahu kapan harus produksi massal gitu.
Paling tidak akan di level berapa untuk IHSG-nya? Ya, Skenario moderat ya? Saya pikir paling bagus di 58 ya, Mbak. 58, oke, itu dia untuk indeks harga saham gabungan. Kalau moderat kata Pak Mino di 58, kalau paling optimis 5920. Sementara targetnya sebenarnya sudah tercapai ya di 5400 untuk indeks harga saham gabungan, sudah terlampaui. Dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, saya sampaikan terlebih dahulu IHSG positif tipis memang 0,05% di 5683 atau sekitar 4 poin. Pak Mino, mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, apakah Anda semakin optimis bahwa ya hari ini peluangnya masih akan didominasi oleh hijau? Kalau hijau mungkin kurang ini ya. Ya intinya akan bervariasi lah, Mbak, tapi masih cenderung akan melemah, walaupun ya pelemahannya mungkin akan tipis-tipis saja. Artinya akan lebih tinggi tidak closing hari ini dari penutupan kemarin? Tentunya lebih rendah. Akan lebih rendah ya? Ya, baik. prediksinya begitu. Berarti peluangnya profit taking dulu ya? Saya pikir cukup wajar ya, mengingat yaitu tadi indeks kita itu 8 hari berturut-turut mengalami kenaikan tanpa henti. Baik. Jadi memang sangat diperlukan ya, kalau saya bilang sih perlu koreksi dulu, jangan terus-terusan naik, karena terus-terusan naik juga tidak sehat sih kalau menurut saya. Apalagi target dari Indo Premier 5400 ini sudah jauh terlampaui ya Pak Mino ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Butuh koreksi dulu, butuh profit taking terlebih dahulu ya pemirsa. Saham pilihan dari Pak Mino pada pagi hari ini akan kami tampilkan di layar televisi Anda pemirsa. Ini dia ada 4 yang kami highlight begitu ya. Yang pertama adalah AKR Korporindo atau AKRA. Direkomendasikan oleh Pak Mino buy on weakness dengan support di 2850, resisten di 2900. Kemudian dari retail ada ICBP yang direkomendasikan juga buy on weakness dengan support 9.900, resisten 10.100, dan TOWR buy on weakness support 1030, resisten 1045. Oke, saham pilihannya ada 3 ya. Pak Mino, AKR Korporindo, apakah ini karena sesuai dengan perkembangan dari harga komoditas atau gimana sehingga Anda merekomendasikan buy on weakness AKRA? Ya, saya pikir untuk AKRA salah satu yang diuntungkan ya dengan kenaikan harga komoditas, terutama minyak, karena dia kan salah satu bisnis usahanya adalah penyaluran BBM ya. Kemudian bahan kimia juga gitu. Nah, dari sisi tren sendiri, ini sahamnya dalam tren bullish, artinya ketika diproyeksikan melemah, ya itu saya pikir itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu, Mbak. Tapi hari ini nih Pak, masih pembukaan pagi-pagi sudah naik 1,03% atau 30 poin di 2930. Peluang untuk buy on weakness-nya kira-kira masih cukup lebar tidak dalam jangka waktu dekat atau gimana? Ya, kalau kita lihat range support resist ya, hari ini kan di 2850, 2900 ya. Saya pikir range tersebut itu masih cukup menarik untuk misalnya teman-teman untuk kembali masuk ke AKRA gitu. Mengapa tidak buy on weakness saja Pak di 29, maksud saya buy current price ya, 2920 saat ini? Saya pikir terlalu pagi ya, karena ini marketnya kan masih pagi juga, walaupun memang harga minyak mentah itu kemarin kembali naik ya, sekitar 1%, jadi ini menjadi hal yang cukup positif juga buat AKRA gitu. Tren dari AKRA sejauh ini dari Indo Premier melihatnya seperti apa Pak? Apakah cukup signifikan peluang kenaikannya atau gimana? Ya, kalau dilihat dari trennya saya pikir potensi kenaikannya masih cukup besar ya. Baik. Lagi-lagi saya datanya belum. Ya. Saya koreksi Pak Mino, ini tadi ada support 2850, sementara posisi 2900 ini juga support ya untuk buy on weakness, masih range-nya untuk pembelian. Nah itu range resist kan. Jadi kalau kita beli kan antara support dan resist kan sebenarnya. Tapi kalau sekarang resistennya sudah di 2920, berarti Anda ingin mengupdate resisten berikutnya? Mungkin ya logikanya dia akan menuju resist kedua ya, tapi saya pikir pagi ini kan market juga baru mulai ya. Baru mulai, jadi itu harga masih bisa naik turun. Jadi setidaknya kalau menurut saya sih lebih baik belinya di range yang tadi sih. Oke.
Ya. Tapi kita berandai-andai ya Pak Mino, kalau misalnya Ya. kita nggak tahu market seperti apa terus mengalami penguatan, target selanjutnya dari AKR Korporindo setelah 2.900 di posisi berapa? Bentar ya. Ini lagi-lagi saya ada masalah koneksi internet, Mbak. Jadi saya nggak bisa buka aplikasi ya. Tapi mungkin tidak Pak, untuk ke 3.000 mungkin atau melampaui 3.000? Ya, arahnya tentunya ke situ ya, karena saya lihat trennya itu masih cukup bullish, kemudian dari sisi fundamental sentimennya juga masih cukup baik ya, terutama terkait dengan kenaikan harga minyak. Saya pikir ke level 3.000 bukan sesuatu yang mustahil gitu. Baik, itu dia. Tapi disarankan saat ini buy on weakness saja terlebih dahulu pemirsa di 2850, resisten 29, tapi ini sudah tercapai resistennya. Ada peluang ke 3.000-an kata Pak Mino ya. Nanti kita akan bahas Pak Mino, ICBP dan TOWR juga apa yang membuat Pak Mino menyarankan kedua emiten ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. IDX Market Opening akan segera kembali sesaat lagi.